Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Debu kemewahan yang telah lama ditinggalkan menyambut kedatangan Mira. Gadis itu berdiri di depan gerbang besi tempas setinggi hampir 4 meter, gerbang yang ditutup rapat oleh rantai tebal yang berkarat. Di baliknya, istana sunyi itu menjulang, seolah menatap rendah pada dunia yang telah berubah. Bangunan kolonial tua itu bukan hanya besar, melainkan juga terasa seperti keangkuhan yang membeku dalam waktu, dikelilingi oleh pepohonan rindang yang gelap dan diam. Tangan Mira terasa dingin saat menggenggam ponsel bututnya. Pukul 5 petang, tepat seperti jadwal yang tertera dalam pesan singkat tanpa nama pengirim. Lowongan pekerjaan sebagai asisten pribadi dengan gaji yang sanggup melunasi seluruh utang keluarganya. Sebuah tawaran yang terlalu bagus, yang memaksa Mira mengabaikan semua insting bahaya. Semua orang di kota tahu, rumah ini sudah kosong selama puluhan tahun, diselimuti rumor seram dan aura mistik yang kelam. Namun, Desperata adalah pendorong yang lebih kuat daripada akal sehat. Setelah menunggu beberapa saat, tanpa suara gemeretak besi, rantai tebal itu tiba-tiba melonggar dan jatuh ke tanah. Gerbang besi perlahan berayun terbuka, seolah digerakkan oleh napas tak kasat mata. Mira melangkah masuk, meninggalkan keramaian jalanan yang kian jauh di belakangnya. Di halaman depan, rumput liar tumbuh subur, dan lumut tebal memeluk patung-patung batu yang mulai rusak. Atmosfernya begitu hening, sunyi yang memekakan telinga, seolah istana sunyi ini memiliki kemampuan untuk menyerap semua suara di sekitarnya. Pintu utama terbuka. Bukan dibuka oleh tangan, melainkan oleh tekanan udara yang tak terlihat. Di dalam, udara terasa berat dan lembab, berbau dupa lawas dan minyak kayu cendana. Perabotan antik dari kayu gelap mengisi ruangan yang luas itu, ditutupi terpal putih yang membuat perabotan itu terlihat seperti kumpulan hantu yang sedang tidur. Di tengah ruang tamu yang gelap, di bawah cahaya redup dari lampu gantung kristal yang berdebu, Tuan Rashid menunggunya. Pria itu duduk di sofa tunggal beludru merah marun. Postur tubuhnya tegak sempurna, seolah tulang punggung sang majikan terbuat dari baja dingin. Tuan Rashid mengenakan kemeja linen berwarna krem dan celana panjang hitam, pakaian yang terasa terlalu sederhana untuk lingkungan yang begitu mewah. Wajah sang majikan berbentuk persegi dengan rahang tegas, dan rambut hitam pekat disisir rapi ke belakang. Hal yang paling menarik perhatian Mira adalah matanya. Pupil mata pria itu berwarna coklat gelap, nyaris hitam, yang memandang Mira tanpa kedipan, tanpa emosi, seperti menatap sebuah objek mati. "Anda Mira?" Suara Tuan Rashid terdengar rendah dan bergetar, seolah berasal dari resonator di bawah lantai. "Ya, Tuan. Saya datang untuk tawaran pekerjaan itu." Mira mencoba mempertahankan nada profesional, meskipun lututnya terasa lemas. Tuan Rashid tidak meminta Mira duduk. Pria itu menunjuk meja kopi yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran naga-naga yang saling melilit. Di atasnya, tergeletak amplop tebal dan selembar kontrak kerja yang sudah ditandatangani di bagian majikan. "Gaji dan tugas sudah jelas dalam komunikasi awal kita. Tugas Anda adalah memastikan rumah ini tetap bersih dari kotoran manusia dan menjaga semua barang antik tetap di tempatnya. Selain itu, Anda adalah asisten pribadi saya. Anda harus melayani kebutuhan saya." Tuan Rashid berbicara dengan artikulasi yang sangat jelas dan formal, tanpa menggunakan kata sambung yang berlebihan. "Kebutuhan apa saja, Tuan?" tanya Mira. Tuan Rashid menyandarkan tubuh ke belakang. Tatapan majikan itu kini terasa lebih tajam, seolah sedang membaca pikiran Mira. "Kebutuhan saya adalah ketenangan. Anda akan tinggal di sayap barat. Anda bebas bergerak di seluruh area rumah, kecuali satu." Majikan itu mengangkat jari telunjuk, yang tampak sangat pucat di bawah sinar lampu kristal. Di lantai 2, di bagian paling ujung sayap timur, terdapat satu ruangan. Pintu ruangan itu terkunci dengan gembok tembaga kuno. Itu adalah ruangan khusus. "Saya tidak mengizinkan Anda mendekati ruangan itu. Tidak boleh menyentuh dindingnya, tidak boleh mencoba mendengarkan apapun di balik pintu, dan tidak boleh mencoba mencari kunci gembok itu.
Ini adalah aturan nomor 1, Mira. Pelanggaran aturan ini akan mengakhiri kontrak Anda, dan saya jamin, konsekuensinya bukan sekadar pemecatan. Mata sang majikan kini berkilat sekilas. Konsekuensinya akan sangat personal dan menyakitkan. Anda mengerti? Mira menelan ludah. Rasa takut yang samar-samar kini menjadi ancaman yang nyata. Tuan Rashid melanjutkan, aturan kedua. Setiap malam, antara pukul 2 dini hari hingga pukul 4 dini hari, Anda harus berada di kamar Anda dan tidur. Tidak boleh ada kegiatan di luar kamar. Saya melarang Anda untuk melihat, mendengar, atau mencari tahu apapun tentang aktivitas saya pada jam-jam itu. Dalam jam-jam tersebut, Anda harus menganggap rumah ini benar-benar kosong. Kening Mira berkerut. Apa yang terjadi pada jam-jam itu, Tuan? Senyum Tuan Rashid muncul, tetapi senyum itu tidak mencapai matanya. Itu hanya pergerakan otot di wajahnya yang pucat, dingin, dan menakutkan. Itu adalah waktu pribadi saya. Waktu yang tidak ada kaitannya dengan tugas Anda. Jika Anda patuh, gaji Anda, yang 2 kali lipat dari yang Anda bayangkan, akan masuk ke rekening tepat waktu. Jika Anda melanggar, Anda tidak hanya kehilangan uang, tetapi Anda juga akan kehilangan ketenangan hidup Anda. Ancaman itu diucapkan dengan ketenangan yang mengerikan. Mira melihat lagi kontrak itu, melihat angka gaji yang menakjubkan. Angka itu adalah harga kebebasan keluarga. Uang itu lebih berharga daripada semua ketakutan yang kini mulai merayapi wanita muda itu. Mira mengambil pena yang terletak di samping kontrak. Saya setuju, Tuan. Tuan Rashid mengangguk perlahan. Bagus. Mulai sekarang, rumah ini adalah tanggung jawab Anda. Anda akan tinggal di sini. Selama Anda berada di bawah atap ini, Anda akan aman dari masalah dunia luar. Saya jamin itu. Jaminan sang majikan terdengar seperti sumpah, dan juga seperti kutukan. Tuan Rashid berdiri dari sofa. Gerakannya begitu cepat, tetapi anehnya, kakinya tidak menimbulkan suara gesekan pada lantai marmer. Tubuhnya yang tinggi menghilang ke dalam bayangan koridor dengan kecepatan yang luar biasa, meninggalkan Mira sendirian di ruang tamu yang luas dan sunyi. Hanya tersisa amplop tebal berisi sejumlah uang muka dan kontrak yang kini mengikat Mira pada istana sunyi. Malam telah sepenuhnya mengambil alih, dan Mira merasa bahwa di istana sunyi ini, kegelapan tidak hanya berada di luar jendela, melainkan juga bersemayam di setiap sudut ruangan. Keesokan harinya, rutinitas aneh Mira di bawah atap istana sunyi dimulai. Rutinitas itu terasa tidak nyata, seperti menjalani simulasi kehidupan rumah tangga yang telah diatur sebelumnya. Tugas pertama Mira adalah menyiapkan sarapan untuk Tuan Rashid. Gadis itu menemukan dapur besar yang memiliki peralatan masak modern dan kuno secara bersamaan. Mira memutuskan untuk menyiapkan sepiring nasi goreng sederhana dan teh panas. Sesuai dengan instruksi yang tertera di memo yang ia temukan di meja dapur, sarapan harus diletakkan di ruang makan tepat pukul 7 pagi. Mira meletakkan piring dan cangkir itu dengan hati-hati di meja makan kayu jati panjang. Piring berisi nasi goreng yang masih mengepul itu diletakkan di tengah meja. Setelah itu, Mira berbalik untuk mengambil serbet di laci dapur. Jarak antara meja makan dan laci dapur tidak lebih dari 5 langkah. Mira hanya membuang pandangan selama kurang dari 10 detik. Ketika kembali ke meja makan, Mira tertegun. Piring yang semula penuh dengan nasi goreng kini kosong melompong. Bersih seolah dicuci. Teh panas di cangkir juga telah berkurang, tetapi tidak ada uap yang tersisa. Anehnya, tidak ada serpihan nasi yang jatuh di taplak meja, tidak ada suara kunyahan, tidak ada gerakan kursi yang terdengar. Semuanya sunyi dan sempurna, seolah makanan itu tidak dimakan, melainkan disedot oleh entitas tak kasat mata. Mira memeriksa jam tangannya, pukul 7.03. Mustahil. Bahkan orang tercepat pun memerlukan setidaknya 2 menit untuk menghabiskan nasi goreng dan menyeruput teh. Kejadian ini terus berulang. Selama seminggu, Tuan Rashid makan, sarapan dan makan malam tanpa pernah terlihat sedang memegang sendok. Mira tidak pernah melihat sang majikan di ruang makan. Hanya ada piring kosong sebagai bukti bahwa majikan itu memang ada. Di samping misteri sarapan, pekerjaan Mira terasa sangat ringan, bahkan terasa konyol. Tugas utama Mira adalah membersihkan, tetapi istana sunyi selalu bersih.
Debu yang seharusnya menumpuk dalam sehari di rumah seluas itu, tidak ada. Lantai marmer selalu mengilap. Jendela-jendela besar di ruang perpustakaan tidak pernah kusam. Bahkan tanaman hias yang ada di sudut ruangan selalu tersiram air dengan takaran yang pas. Mira mencoba menguji batas. Wanita itu sengaja meninggalkan beberapa piring kotor bekas makan siangnya sendiri di wastafel sebelum pergi untuk menyapu halaman belakang. Setelah 15 menit kembali ke dapur, piring-piring itu sudah tertumpuk rapi di rak pengering, bersih dan kering. Tuan Rashid tidak ingin saya bekerja. Dia hanya ingin saya ada di sini, gumam Mira pada diri sendiri, sambil merasakan ketidakberdayaan yang aneh. Kehadiran sang majikan terasa lebih menekan daripada ketiadaannya. Tuan Rashid jarang menampakkan diri di siang hari. Pria itu baru terlihat setelah pukul 9 malam, biasanya di lorong lantai 2, selalu bergerak dengan keheningan yang menakutkan. Suatu malam, Mira sedang menyusun buku-buku di ruang baca yang dingin. Pria itu muncul di ambang pintu tanpa suara. "Bagaimana kondisi rumah?" tanya Tuan Rashid. "Bersih, Tuan. Tidak ada masalah." Tuan Rashid maju satu langkah. Meskipun majikan itu berdiri beberapa meter jauhnya, Mira merasakan gelombang udara dingin menerpa wajahnya. Majikan itu tidak pernah terlihat lelah, tidak pernah tampak tidur, dan selalu mengenakan pakaian yang rapi, tanpa kerutan. "Saya melihat ada perubahan pada letak lilin perak di ruang musik," lanjut Tuan Rashid, matanya menatap tajam ke suatu titik di belakang Mira. Mira berbalik. Ruang musik itu memiliki deretan lilin perak di atas piano tua. Mira ingat jelas tidak menyentuh lilin-lilin itu sama sekali. "Tidak, Tuan. Saya tidak pernah menyentuhnya." "Jangan berbohong, Mira," desis Tuan Rashid. Suara sang majikan tidak meninggi, tetapi terdengar sangat mengancam. "Saya suka ketertiban. Jika ada benda yang berpindah, itu karena ulah Anda." Mira merasa ngeri. Bagaimana Tuan Rashid bisa tahu? Pria itu tidak ada di sana. Bahkan jika ada, ruangan musik itu tertutup. "Saya bersumpah, Tuan, saya tidak menyentuh lilin perak itu." "Mungkin," Mira ragu-ragu. Tuan Rashid memajukan wajahnya sedikit, dan di bawah cahaya redup lampu gantung, Mira melihat pergeseran aneh di sekitar mata majikan itu, bayangan yang terlalu gelap, terlalu cepat. "Tidak ada, mungkin, di rumah ini. Semua yang terjadi adalah hasil tindakan. Jika bukan tindakan Anda, maka itu adalah tindakan saya," ucap Tuan Rashid, dan kalimat itu memberikan jawaban yang sebenarnya. Majikan itu tidak butuh asisten rumah tangga yang bekerja keras. Majikan itu butuh kehadiran manusia yang menjaga kehidupan rumah. Semua pekerjaan yang diselesaikan secara ajaib, semua benda yang bergerak tanpa disentuh, adalah bukti bahwa Tuan Rashidlah yang melakukannya. Sang majikan yang tak terlihat, yang bergerak cepat tanpa suara, dan yang menyantap makanan tanpa meninggalkan remah. Mira menyadari, Tuan Rashid bukanlah majikan biasa. Pria itu adalah penjaga rumah, dan Mira adalah tawanannya, yang dibayar mahal untuk tidak bertanya dan tidak melihat. Ketegangan mencapai puncaknya pada malam hari menjelang pukul 2. Mira selalu memastikan sudah berada di dalam kamar di sayap barat sebelum pukul 1 pagi. Pada pukul 1.58, Mira mematikan lampu, bersembunyi di bawah selimut, dan menutup telinga rapat-rapat. Tepat pukul 2, seluruh istana sunyi akan mengeluarkan suara denggungan yang rendah, seperti mesin raksasa yang baru dihidupkan. Suara itu bukan suara fisik, melainkan getaran yang terasa di tulang dada Mira. Getaran itu hanya berlangsung beberapa menit, diikuti oleh keheningan mutlak yang jauh lebih menakutkan daripada kebisingan apapun. Pada jam-jam terlarang itu, Mira merasakan kehadiran Tuan Rashid yang berlipat ganda. Wanita itu bisa merasakan bayangan yang bergerak cepat di luar jendela kamarnya yang tertutup rapat, merasakan hawa dingin yang menusuk dari bawah pintu, dan sesekali mendengar bisikan-bisikan samar yang bukan dalam bahasa manusia. Bisikan itu terasa kuno, penuh mantra, dan sangat kuat, tetapi tidak pernah jelas. Pukul 4.1, semua ketegangan itu hilang. Rumah itu kembali menjadi istana sunyi yang mewah, kembali ke mode siaga. Keesokan paginya, di meja dapur, Mira menemukan sebuah bungkusan kecil berisi perhiasan emas antik. Di sampingnya, selembar catatan tulisan tangan Tuan Rashid,
yang kali ini tampak terburu-buru, untuk kebutuhan keluargamu. Anggap saja sebagai bonus awal. Jangan bahas ini. Mira menatap tumpukan perhiasan itu, merasa dingin. Kekuatan Tuan Rashid untuk menyelesaikan masalah finansialnya ternyata semudah ini. Mira tidak pernah bercerita tentang utang keluarganya. Tuan Rashid tahu segalanya. Gadis itu mengambil perhiasan itu, menimbang bobotnya di tangan. Perhiasan itu terasa berat, bukan karena emasnya, melainkan karena harga gaib yang melekat padanya. Mira tidak lagi merasa takut pada jin atau hantu, Mira takut pada kekuatan tanpa batas Tuan Rashid. Wanita itu merasa betah, aman, dan terlindungi dari masalah duniawi, tetapi pada saat yang sama, wanita muda itu sadar bahwa dirinya kini terikat dalam permainan mistis yang mungkin tidak memiliki akhir. Rasa aman yang diberikan Tuan Rashid bagaikan obat bius yang berbahaya. Mira kini punya uang, utang keluarganya beres. Tetapi, harga dari kenyamanan itu adalah ketidakpastian yang mencekik tentang identitas majikannya. Semakin banyak perhiasan yang muncul secara misterius, semakin besar pula rasa ingin tahu Mira. Di antara semua benda antik di Istana Sunyi, ada satu objek yang menarik perhatian Mira secara magnetis. Guci perunggu yang terletak di ruang tengah. Guci itu berukuran sedang, diukir dengan pola-pola rumit berupa api dan asap yang tampak menari, dan selalu memancarkan hawa dingin, bahkan di tengah hari yang terik. Tuan Rashid tidak pernah secara eksplisit melarang menyentuh guci ini, tetapi di mata Mira, guci itu terasa sama terlarangnya dengan ruangan khusus di lantai atas. Suatu hari, pada pukul 11 siang, saat matahari bersinar redup di Istana Sunyi dan Tuan Rashid dipastikan sedang, tidak terlihat, karena majikan itu tidak pernah muncul di bawah sinar matahari, Mira memutuskan untuk melanggar batas yang tidak terucapkan. Mira membawa kain lap bersih ke ruang tengah. Setelah membersihkan lantai di sekitar guci, Mira berhenti. Wanita itu menatap permukaan perunggu yang telah menghitam oleh waktu, permukaannya terasa memanggil. Ini bukan hanya rasa ingin tahu, ini adalah dorongan yang terasa seperti paksaan gaib, seolah guci itu sendiri ingin disentuh. Tangan Mira perlahan terulur. Jantungnya berdebar, suaranya terasa memantul di keheningan ruang tengah. Jari telunjuk Mira menyentuh permukaan perunggu yang dingin. Sentuhan itu bukan hanya sentuhan fisik. Sentuhan itu terasa seperti sengatan listrik dingin yang langsung merambat dari ujung jari, naik ke lengan, dan menusuk tepat ke pusat kesadaran Mira. Dalam sepersekian detik, Mira tidak lagi berada di ruang tengah. Pikiran Mira terlempar ke dalam pusaran energi, melihat kilasan gambar yang sangat cepat, nyala api berwarna biru yang menari, bayangan hitam raksasa yang bergerak dengan kecepatan supersonik, dan suara tawa yang tajam dan serak, tawa yang bukan berasal dari pita suara manusia. Mira tersentak mundur, terhuyung-huyung. Kepala gadis itu terasa sakit sekali, seolah ada tekanan udara kuat yang tiba-tiba menekan otaknya. Tepat pada saat Mira berhasil menstabilkan diri, Tuan Rashid muncul. Pria itu tidak berjalan, tidak juga melayang. Tuan Rashid hanya ada di tengah ruang tamu, di tempat yang tadinya kosong. Kemunculannya disertai gelombang kejut dingin yang membuat lilin-lilin di rak bergetar tanpa angin. Wajah Tuan Rashid, yang selalu pucat dan tenang, kini terdistorsi oleh amarah murni. Pupil hitam majikan itu melebar, menyerap seluruh cahaya di ruangan. Di sudut-sudut mata majikan itu, Mira melihat cahaya merah samar-samar berpendar, seolah ada bara api yang menyala di balik retina Tuan Rashid. "Anda melanggar batas," desis Tuan Rashid. Suaranya kini bukan lagi serak dan rendah, melainkan berlipat ganda, seperti dua suara yang berbicara serentak, satu suara manusia, satu lagi suara yang lebih dalam, beresonansi, dan sangat kuno. Saya hanya membersihkan, Tuan." Mira tergagap, menyangkal apa yang baru saja terjadi. "Berhenti berbohong." Suara Tuan Rashid meledak. Ledakan itu tidak keras secara volume, tetapi ledakan itu memancarkan energi yang membuat udara di sekitar Mira bergetar. Guci perunggu di belakang majikan itu berderit pelan. Dalam kemarahan yang meluap, kontrol Tuan Rashid sepenuhnya terlepas. Siluet Tuan Rashid mulai memanjang dan melebar, bayangan pria itu di lantai kini bergerak independen dari sumber cahaya, membesar seperti guratan tinta hitam yang merayap. Untuk sepersekian detik yang terasa abadi,
Mira melihat sepasang sayap yang terbuat dari asap tipis muncul dan langsung menghilang di belakang punggung majikan itu. Tuan Rashid menutup mata, mencoba mengendalikan wujudnya. Ketika pria itu kembali membuka mata, kemarahan di matanya telah mereda, digantikan oleh kesedihan yang mendalam dan rasa muak terhadap diri sendiri. Aura dinginnya kini terasa lebih mencekik. "Anda melihatnya?" ucap Tuan Rashid dengan suara manusia yang terpotong-potong. "Sekarang, Anda tahu." Majikan itu tidak lagi mencoba bersembunyi. Pria itu kini berbicara dengan keterbukaan yang mengerikan. "Saya bukan manusia. Nama yang Anda kenal hanyalah nama pinjaman. Saya adalah jin penunggu yang terikat pada rumah ini selama berabad-abad, terikat pada guci perunggu itu." Tuan Rashid melangkah mundur, menjaga jarak aman dari Mira. "Saya butuh keberadaan manusia di rumah ini untuk menjaga keseimbangan energi. Kontrak yang Anda tandatangani adalah ikatan yang menjaga kita berdua. Gaji fantastis itu adalah biaya yang saya bayar untuk memastikan Anda tetap di sini, tetap aman, dan tetap manusia." Mira bersandar pada dinding, napasnya tersengal-sengal. Semua kecurigaan, semua rumor, semua ketakutan, kini nyata di hadapannya. Majikannya adalah jin. Kenapa Anda tidak membunuh saya?" bisik Mira. "Saya tidak bisa," jawab Tuan Rashid, suaranya kembali datar dan dingin, tetapi kini kejujurannya mematikan. "Saya terikat oleh sumpah. Dan setiap kali Anda melanggar aturan, itu melemahkan ikatan saya dan membawa saya lebih dekat ke wujud liar yang Anda lihat tadi. Ruangan khusus itu adalah tempat saya menyalurkan energi saya agar tidak meledak. Guci perunggu itu adalah kunci kendali saya. Sekarang Anda tahu kebenarannya. Anda punya dua pilihan. Pilihan pertama, lari sekarang. Lupakan uangnya, lupakan kontraknya, tinggalkan rumah ini. Saya tidak akan mengejar Anda, tetapi Anda akan menghadapi masalah hidup Anda sendiri." Pria itu menunjuk ke pintu keluar. "Atau, pilihan kedua, terima kebenaran ini. Jaga rahasia ini. Dan di bawah atap ini, saya jamin, Anda akan menjadi manusia paling aman, paling nyaman, dan paling kaya yang pernah ada. Pilihan Anda?" Mira menatap pintu keluar. Kebebasan, tetapi disertai utang dan masalah. Kemudian, gadis itu menatap tumpukan emas yang Tuan Rashid berikan tempo hari, sebuah janji hidup yang lebih baik. Ketakutan Mira kini bercampur dengan kesadaran akan kemewahan dan perlindungan yang ditawarkan oleh makhluk gaib ini. Mira memejamkan mata sejenak. "Saya tidak akan pergi, Tuan Rashid," ucap Mira pelan, tapi tegas. "Saya akan tinggal." Majikan jin itu menghela napas, napas yang terdengar seperti desiran daun kering di musim gugur. "Kalau begitu, jangan pernah ulangi kesalahan ini. Mulai sekarang, pekerjaan Anda adalah menjaga guci perunggu itu, tanpa menyentuhnya." Babak baru kehidupan Mira di bawah perlindungan sang majikan jin, kini dengan mata terbuka lebar terhadap kebenaran yang menakutkan, baru saja dimulai. Pagi setelah pengakuan Tuan Rashid terasa seperti berada di dimensi yang berbeda. Sinar matahari pagi yang masuk melalui jendela setinggi langit-langit istana sunyi terasa palsu, tidak mampu menghangatkan Mira dari dinginnya kebenaran yang baru saja terungkap. Dinding, lantai, guci perunggu, semua benda mati kini terasa hidup, berdenyut dengan energi gaib. Mira tidak lari. Tidak lari bukan karena keberanian, tetapi karena perhitungan yang dingin dan pragmatis. Wanita itu teringat pada tagihan rumah sakit, ancaman debt collector, dan wajah ibunya yang sakit. Semua masalah manusiawi itu terasa jauh lebih menakutkan daripada majikan yang tidak terlihat dan hanya menampakkan mata merah. Emas Tuan Rashid telah membelenggu kebebasannya, dan Mira harus menanggung konsekuensinya. Pada pukul 9 pagi, Tuan Rashid memanggil Mira ke perpustakaan. Ruangan itu dipenuhi rak buku setinggi 6 meter yang dipadati ribuan jilid tebal, berbau kertas tua dan pengetahuan yang tak lekang oleh waktu. Tuan Rashid berdiri di dekat perapian batu besar, menatap kobaran api yang entah bagaimana menyala tanpa kayu. Pria itu kini kembali ke wujud manusianya yang tenang dan pucat, tetapi matanya terasa lebih dalam, lebih tua. "Keputusan Anda sudah final?" tanya Tuan Rashid tanpa basa-basi. Suara majikan itu kini kembali normal, rendah, dan berwibawa. "Ya, Tuan Rashid,
jawab Mira, mempertahankan postur tegak. Wanita itu memutuskan untuk bersikap formal, itu adalah satu-satunya perisai yang tersisa. Saya tetap terikat pada kontrak. Saya akan mematuhi aturan. Tuan Rashid mengangguk, seolah jawaban Mira adalah sesuatu yang sudah majikan itu ketahui sejak awal. Bagus. Kalau begitu, mari kita perjelas aturan cohabitation, hidup berdampingan, kita. Tuan Rashid mulai berjalan perlahan mengelilingi karpet Persia yang tebal. Seperti yang sudah saya katakan, saya adalah jin penunggu yang terikat pada istana sunyi ini. Tugas saya adalah menjaga energi dan ketenangan rumah. Kehadiran manusia di sini, dengan energinya yang segar, membantu menstabilkan ikatan saya. Anda, Mira, adalah penstabil saya. Pria itu berhenti di depan peta dunia kuno yang tergantung di dinding. Saya tidak punya niat jahat pada Anda. Sebaliknya, saya tidak bisa membiarkan bahaya sekecil apapun menimpa Anda. Jika Anda terluka, energi rumah ini akan kacau, dan itu merugikan saya. Oleh karena itu, Tuan Rashid melanjutkan, menatap lurus ke arah Mira, selama Anda berada di bawah atap ini, Anda berada di bawah perlindungan gaib mutlak saya. Tidak ada makhluk gaib, tidak ada manusia jahat, dan tidak ada kesialan yang diizinkan untuk menyentuh Anda. Saya menjamin keamanan Anda, 24 jam sehari. Itu adalah keuntungan Anda. Mira merasa sedikit terkejut. Garansi keamanan dari makhluk yang baru saja mengancam hidupnya terasa ironis, tetapi majikan itu mengatakannya dengan keyakinan yang tidak bisa dibantah. Tuan Rashid mengulurkan tangan ke rak buku terdekat. Tangan majikan itu melewati udara kosong, dan selembar catatan kecil tiba-tiba melayang ke tangan Mira. Ini adalah nomor-nomor penting. Anda hanya boleh menghubungi saya jika rumah ini benar-benar diserang atau jika Anda mengalami krisis emosional yang bisa mengganggu energi rumah. Selain itu, komunikasikan kebutuhan Anda melalui catatan, jelas Tuan Rashid. Dan jangan khawatir tentang kebutuhan duniawi Anda. Itu adalah bagian dari gaji Anda. Sejak hari itu, kehidupan Mira di istana sunyi berubah total. Mira tidak lagi menjadi pekerja. Wanita itu menjadi aset berharga yang harus dilindungi majikan jin. Ujian perlindungan gaib dan keberuntungan jin. Beberapa hari setelah pengakuan Tuan Rashid, Mira tanpa sengaja menguji batas perlindungan majikan itu. Mira memiliki bisnis kecil daring yang menjual hasil kerajinan tangan. Bisnis itu selama ini selalu sepi, penuh persaingan, dan seringkali merugi. Pagi itu, Mira menerima email penipuan daring yang mengancam untuk meretas rekening bank sisa miliknya. Kecemasan Mira langsung memuncak. Wanita itu belum sempat menekan tombol panik, tetapi tiba-tiba, Tuan Rashid muncul, kali ini tidak di koridor, melainkan di ambang pintu kamar Mira. Pria itu tampak tidak senang. Kecemasan yang tidak perlu, desis Tuan Rashid, melangkah masuk ke kamar Mira. Kehadiran majikan itu membuat ponsel di tangan Mira terasa dingin. Masalah manusiawi yang remeh. Tuan Rashid tidak menyentuh ponsel itu. Majikan itu hanya menatap layar ponsel Mira selama sepersekian detik. Tepat setelah tatapan itu, ponsel Mira bergetar. Sebuah notifikasi baru muncul, email asli dari bank. Ponsel Mira telah diperbarui, dan peretas itu telah dilacak serta diblokir secara permanen dari semua jaringan di kota. Semua dilakukan dalam satu kedipan mata, tanpa Mira melakukan apapun. Saya sudah membersihkan kotoran itu, ucap Tuan Rashid. Jangan biarkan kekhawatiran yang tidak penting mengganggu ketenangan Anda. Ingat, saya tidak mengizinkan ketidaktenangan di bawah atap ini. Tuan Rashid kemudian menghilang secepat kemunculannya. Mira menatap layar ponsel, gemetar. Tuan Rashid tidak hanya melindungi dari ancaman mistis, majikan itu bahkan dapat menyelesaikan masalah teknologi dan keamanan. Ini adalah kekuatan yang jauh melampaui kemampuan manusia manapun. Tak lama kemudian, keberuntungan jin mulai merasuki kehidupan Mira. Setelah insiden peretasan itu, Mira kembali mencoba mengurus toko daringnya. Mira memutuskan untuk mencoba mempromosikan produknya secara acak, tanpa harapan besar. Wanita itu mengunggah foto produknya dengan deskripsi sederhana, lalu pergi tidur. Pagi berikutnya, Mira terbangun oleh bunyi notifikasi pembayaran yang tidak henti-henti. Toko daring Mira meledak. Pesanan masuk dari berbagai kota,
permintaan reseller membanjiri kotak masuk, dan komentar-komentar pujian muncul dari akun-akun yang sangat berpengaruh. Produk Mira, yang kemarin hanya terjual 1-2 buah, kini menjadi viral secara instan, mendominasi tren pasar kerajinan tangan. Mira tahu ini bukan kerja kerasnya. Ini adalah ulah Tuan Rashid. Wanita itu bergegas ke ruang tengah. Di dekat guci perunggu, Mira meninggalkan catatan, "Tuan Rashid, terima kasih atas bantuan di toko daring. Tapi mengapa?" 1 jam kemudian, Mira menemukan balasan yang ditulis dengan tulisan tangan majikan itu yang anggun dan tajam, "Keuntungan Anda adalah ketenangan saya. Jika Anda memiliki uang dan tujuan, Anda tidak akan terbebani oleh kekhawatiran yang mengganggu energi rumah. Jual, hasilkan uang. Nikmati. Itu adalah bagian dari kontrak Anda. Jadilah betah." Kata "betah" itu terasa menggelegar di benak Mira. Mira menyadari, Tuan Rashid telah memberinya tawaran yang tidak bisa ditolak oleh manusia modern. Hidup yang mudah, tanpa stres, dan kaya raya, ditukar dengan kebebasan untuk pergi dan mengetahui rahasianya. Ketakutan Mira tidak sepenuhnya hilang, masih ada rasa ngeri yang dingin setiap kali majikan itu muncul. Namun, rasa takut itu kini terselimuti oleh selimut tebal berupa kenyamanan absolut dan kekebalan total terhadap masalah. Mira sekarang tidur nyenyak, tidak lagi cemas tentang utang atau masa depan. Istana sunyi yang dulunya terasa seperti penjara, kini terasa seperti sangkar berlapis emas tempat Mira aman dari kekejaman dunia luar. Mira telah menerima takdirnya, menjadi manusia paling betah yang pernah hidup di bawah atap majikan jin. Setelah insiden guci perunggu dan lonjakan keberuntungan bisnis daring, ketakutan Mira benar-benar terkubur di bawah lapisan tebal kenyamanan. Mira menyadari, istana sunyi ini adalah tempat teraman di dunia. Wanita itu tidak perlu lagi khawatir tentang tagihan, ancaman, atau bahkan kemacetan. Semuanya selesai dengan sempurna oleh entitas yang tidak terlihat dan maha kuasa. Fase betah ini membuat Mira mulai menguji batasan, tetapi bukan dengan melanggar aturan, melainkan dengan memanfaatkan bantuan jin untuk hal-hal sepele. Mira tidak lagi meminta uang, tetapi meminta kemudahan. Suatu sore, Mira frustrasi mencari sebuah bros perak warisan nenek yang terjatuh di antara lipatan sofa beludru di ruang tamu. Bros itu kecil, dan mustahil menemukannya tanpa membongkar seluruh sofa. Mira berjalan ke ruang tengah. Di dekat guci perunggu, tetapi menjaga jarak yang aman, wanita itu berbisik pelan, "Tuan Rashid, saya kehilangan bros. Bisakah saya memohon bantuan ketenangan Anda untuk menemukannya?" Tidak ada jawaban yang terdengar. Hanya keheningan. Mira mendesah dan berbalik untuk mulai membongkar sofa. Tepat sebelum tangan Mira menyentuh bantal sofa, suara dingin Tuan Rashid berbisik di samping telinga Mira. Bisikan itu terasa seperti udara yang bergerak sangat cepat, tetapi nadanya sabar. "Guci itu bukan kotak pengaduan. Tetapi Anda bisa meminta." Mira terlonjak kaget. Wanita itu menoleh. Tuan Rashid tidak ada di sana. Benda itu tidak jatuh di sofa, lanjut bisikan itu, nadanya kini berjarak, seolah sang majikan berbicara dari kejauhan. "Bros perak itu terselip di balik buku puisi Latin di meja samping ranjang Anda. Di halaman ke-72. Mira bergegas ke kamar di sayap barat. Di meja samping ranjang, terselip sebuah buku puisi Latin tua yang tidak pernah Mira baca. Dengan tangan gemetar, Mira membukanya di halaman 72. Di antara lembar kertas yang rapuh itu, terselip bros perak yang sudah lama hilang. Keajaiban sepele ini adalah pengubah permainan. Mira menyadari, majikan jin ini tidak hanya punya kekuatan. Pria itu punya pengetahuan yang tak terbatas, dan pria itu bersedia menggunakannya demi kenyamanan Mira. Pengetahuan ribuan tahun dan kesepian. Sejak saat itu, Mira mulai berkomunikasi dengan Tuan Rashid melalui pertanyaan-pertanyaan yang membuktikan usianya yang luar biasa. Mira meninggalkan catatan di meja sarapan, tidak lagi tentang pembersihan, melainkan tentang fakta sejarah yang rumit. Catatan Mira, "Tuan Rashid, apakah benar Kaisar Romawi Claudius adalah orang pertama yang menggunakan mata uang dari perak murni?" Balasan Tuan Rashid, ditemukan keesokan harinya, Claudius hanya mempopulerkannya. Perak murni sudah digunakan di Persia ribuan tahun sebelumnya, sebelum dinasti Safawi berkuasa.
Saya menyaksikan transisi mata uang di sana. Lain kali, tanyakan sesuatu yang lebih menantang. Tuan Rashid tidak pernah memamerkan kekuatannya. Pria itu memamerkan usia dan pengalaman sang majikan. Mira mulai mengerti. Tuan Rashid adalah sebuah perpustakaan berjalan, makhluk yang telah menyaksikan kebangkitan dan keruntuhan peradaban. Mira mulai melihat Tuan Rashid bukan lagi sebagai monster, melainkan sebagai entitas yang luar biasa kesepian. Kesepian majikan jin itu terlihat jelas dari interaksi yang Tuan Rashid ciptakan. Tuan Rashid sesekali muncul saat Mira sedang sibuk di dapur, tetapi pria itu tidak pernah meminta Mira berhenti bekerja. Pria itu hanya akan berdiri di ambang pintu, memperhatikan Mira. Kadang-kadang, pria itu akan melontarkan fakta acak tentang rempah-rempah yang sedang Mira gunakan. Suatu malam, Mira memutuskan untuk memasak rendang daging sapi yang rumit, hidangan yang selalu gagal dibuat Mira. Tuan Rashid muncul, berdiri di ambang pintu dapur. Pria itu tidak berkata apa-apa. Saat Mira mulai mencampur santan, tiba-tiba suara Tuan Rashid terdengar pelan di udara, seolah pria itu sedang membisikkan resep rahasia kepada Mira, tetapi dari jarak 3 meter. Rendang tidak boleh terburu-buru. Anda harus memasukkan daun kunyit dan serai 2 menit sebelum santan mendidih, bukan setelahnya. Mira terdiam. Wanita itu mengikuti petunjuk itu, meskipun terasa aneh. Sekarang, ambil sejumput garam halus dari wadah paling kanan, campurkan dengan sejumput jahe parut, dan masukkan ke dalam adukan. Resep ini adalah versi asli yang digunakan oleh keluarga kerajaan di Sumatera Barat, abad ke-17. Mira menurut, bergerak seolah dikendalikan oleh suara yang dingin namun tepat itu. Tuan Rashid tidak menyentuh bahan-bahan itu, tetapi bumbu-bumbu itu terasa seolah bergerak dengan kehendak sendiri di bawah bimbingan majikan jin. Rendang itu mendidih, dan aroma yang memenuhi dapur sangatlah kuat dan sempurna, melampaui masakan yang pernah dibuat Mira. Selesai, bisik Tuan Rashid. Ingat perbandingan rempah itu. Pengetahuan tidak boleh disia-siakan. Ketika Mira menoleh, Tuan Rashid sudah tidak ada. Pria itu tidak pernah mencicipi masakan Mira. Pria itu hanya menikmati prosesnya, menikmati momen berbagi pengalaman, menikmati suara manusia dan kegiatan yang majikan itu tidak bisa lakukan. Titik balik simpati. Melihat Tuan Rashid dalam momen-momen seperti itu, berbagi resep rahasia rendang kuno atau menunjukkan keberadaan buku puisi Latin, membuat rasa takut Mira semakin berkurang, digantikan oleh simpati yang mendalam. Mira mulai melihat majikan jin itu bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sosok yang terjebak. Terjebak oleh sumpah, terjebak oleh usia, terjebak oleh rumah yang megah ini. Semua kekuatan Tuan Rashid tidak bisa membeli satu hal, hubungan manusia yang normal. Suatu malam, Mira melihat Tuan Rashid di perpustakaan. Majikan itu duduk di kursi berlengan, hanya menatap kegelapan di luar jendela. Wajah pria itu sangat tenang, tetapi ada kesenduan yang terpancar dari seluruh tubuh majikan itu. Mira memberanikan diri untuk meninggalkan secangkir teh panas di meja samping Tuan Rashid. Teh itu diletakkan dalam jarak aman. Mira berbisik, teh jahe, Tuan Rashid. Untuk membuat Anda hangat. Mira buru-buru meninggalkan ruangan, takut akan reaksi sang majikan. Keesokan paginya, cangkir itu kosong, seperti biasa. Di bawah cangkir itu, terdapat catatan Tuan Rashid, terima kasih. Teh ini mengingatkan saya pada malam-malam yang dingin di Konstantinopel, sekitar tahun 1500-an. Anda tidak perlu repot-repot dengan hal-hal kecil, Mira. Tugas Anda adalah ketenangan. Namun, Mira tahu. Tuan Rashid senang dengan hal-hal kecil ini. Tuan Rashid menikmati interaksi yang tidak didasarkan pada ketakutan. Hubungan mereka kini adalah simbiosis aneh. Mira mendapatkan keamanan finansial mutlak dan perlindungan gaib, Tuan Rashid mendapatkan penstabil energi, dan lebih penting lagi, kontak sesekali dengan dunia manusia yang telah majikan itu tinggalkan berabad-abad yang lalu. Mira telah sepenuhnya betah. Rumah itu adalah sangkar emas yang menenangkan, dan majikan jin itu adalah penjaga yang kesepian. Ketenangan yang telah Mira ciptakan, keheningan yang menjadi lapisan tebal di atas rasa takutnya, hancur berkeping-keping pada siang hari. Bukan oleh bisikan gaib atau benda yang bergerak sendiri, melainkan oleh suara yang sangat manusiawi,
Deru mesin mobil mewah yang berhenti mendadak di depan gerbang besi istana sunyi. Mira, yang sedang menyusun buku di perpustakaan, terlonjak. Sudah hampir sebulan wanita itu tinggal di sana, dan istana sunyi tidak pernah menerima tamu. Bahkan tukang pos pun tidak berani mendekat. Pintu utama terbuka dengan kasar, menciptakan gema yang tidak mengenakan di dalam lorong. Mira bergegas menuju ruang tengah, tempat di mana Tuan Rashid biasanya memilih untuk berada di antara bayangan. Di sana, di ambang pintu, berdiri dua sosok. Sosok pertama adalah seorang pria berbadan tegap, mengenakan setelan jas mahal yang tampak terlalu sempit. Wajah pria itu menunjukkan keserakahan yang tidak terselubung. Dia adalah Firman, kerabat jauh Tuan Rashid dari jalur ibu, yang sudah lama mengincar properti megah ini. Di samping Firman, berdiri sosok yang jauh lebih mengganggu. Dia adalah pria tua dengan janggut putih dan sorot mata yang tajam, mengenakan pakaian serba hitam dan membawa tas selempang kulit ular. Pria itu adalah Ki Jagat, seorang dukun yang dikenal licik dan sangat kuat, sering dimanfaatkan oleh orang-orang kaya untuk urusan gaib. Mata Ki Jagat tidak melihat perabotan mahal. Mata pria itu langsung tertuju pada guci perunggu dan kemudian beralih ke Mira, memancarkan tatapan menilai yang membuat kulit Mira merinding. Tuan Rashid materialisasi. Tidak dengan kemarahan yang meledak-ledak seperti insiden Guci, tetapi dengan ketenangan sedingin es yang menunjukkan kebencian majikan itu terhadap manusia. Pria itu kini berdiri di samping guci perunggu, menciptakan penghalang tak terlihat antara Mira dan para tamu. Keterlaluan sekali, Rashid, seru Firman, melangkah masuk tanpa izin. Suara manusia itu terdengar memecah sunyi. Aku sudah mengirimkan surat 2 kali. Kenapa kau tinggal di rumah ini sendirian, tidak mau dihubungi, dan tidak mau berbagi warisan? Ini rumah keluarga. Tuan Rashid hanya menatap Firman, tidak bergerak. Aku tidak terikat dengan warisan manusia. Rumah ini milikku. Kalian melanggar privasi dan ketenangan rumahku. Omong kosong, balas Firman. Bagaimana mungkin kau tinggal sendirian di rumah sebesar ini? Dan siapa wanita ini? Firman menunjuk Mira. Asisten rumah tangga? Dengan gaji 2 kali lipat UMR? Ini aneh, Rashid. Kau menyembunyikan sesuatu. Mira berdiri di belakang Tuan Rashid, merasa sangat takut. Keberaniannya selama ini hanya berlaku di hadapan satu jin, bukan di hadapan 2 manusia yang berniat jahat. Ki Jagat, si dukun licik, melangkah maju. Pria itu mengabaikan Firman dan majikan jin itu, fokus pada energi ruangan. Ki Jagat menghela napas panjang, seolah sedang menghirup asap rokok yang nikmat, tetapi yang dihirupnya adalah aura gaib rumah itu. Anak muda, kata Ki Jagat, suaranya serak dan berat, ditujukan pada Tuan Rashid. Kau bukan manusia yang semestinya. Energi di rumah ini terlalu murni, terlalu tua, dan terlalu kuat untuk ditampung oleh tulang belulang fana. Tuan Rashid menyipitkan mata. Ini adalah pertama kalinya seseorang dari dunia luar menyadari identitasnya. Jaga batasmu, dukun. Ki Jagat tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti gesekan batu. Saya tidak peduli siapa Anda, Tuan. Tapi saya tahu apa yang Anda jaga. Rumah ini memiliki pusaka yang sangat berharga. Pusaka yang menjaga Anda dari kehancuran. Dan sayangnya, pusaka ini kini tercemar. Ki Jagat mengalihkan pandangannya ke Mira. Mira merasa seolah jiwa wanita itu sedang dirobek. Wanita ini. Ia adalah jangkar, penyeimbang energi. Ia manusia biasa, tetapi energinya telah dicemari oleh kekuatan Anda. Rumah ini, Tuan, tidak sehat. Ini harus dibersihkan. Dilenyapkan. Kata, dilenyapkan, yang diucapkan Ki Jagat terasa seperti ancaman langsung, bukan hanya pada Tuan Rashid, tetapi pada semua kenyamanan yang telah Mira peroleh. Dukun itu tidak peduli pada warisan. Ki Jagat hanya menginginkan kekuatan Tuan Rashid, atau setidaknya, menghancurkannya agar tidak ada yang bisa memilikinya. Firman, yang tidak mengerti bahasa gaib, hanya mendesak. Cukup. Saya akan panggil polisi dan menyita rumah ini jika kau tidak menyerahkan berkas warisan. Tuan Rashid akhirnya bergerak. Pria itu mengangkat tangannya, gerakan yang sangat kecil dan anggun. Begitu tangan majikan itu terangkat,
Sebuah gelombang kejut energi yang tak terlihat menyambar Firman. Firman terlempar mundur, tubuhnya menabrak pintu dengan keras, dan pria itu jatuh pingsan di ambang pintu. Tuan Rashid tidak menyentuhnya, tetapi dampaknya terasa nyata. Ki Jagat, si dukun, tersenyum lebar. Senyum yang penuh kegembiraan dan bahaya. Jadi benar. Anda adalah jin, Tuan. Jin penunggu yang terikat. Kekuatan Anda luar biasa. Sayangnya, Anda memilih untuk menggunakan manusia sebagai perisai. Dukun itu menunjuk Mira. Wanita ini adalah kelemahan Anda. Jika Anda tidak mau menyerahkan rumah ini, saya akan kembali. Dan saat saya kembali, saya tidak akan berbicara dengan Anda. Saya akan berbicara dengan jangkar Anda. Ki Jagat melangkah mundur tanpa tergesa-gesa, menyeret Firman yang pingsan. Ketika dukun itu mencapai gerbang, mata Ki Jagat menatap Mira sekali lagi, tatapan yang menjanjikan rasa sakit dan teror. Setelah keheningan kembali menyelimuti istana sunyi, Tuan Rashid menoleh ke arah Mira. Wajah majikan itu tampak lelah, lebih pucat dari sebelumnya. Ketenangan telah berakhir, ucap Tuan Rashid. Saya sudah memperingatkan Anda bahwa di bawah atap ini, Anda aman dari masalah dunia luar. Tetapi saya tidak bisa menjamin keamanan Anda dari masalah dunia gaib yang mencoba mengambil alih apa yang menjadi milik saya. Pria itu mendekati Mira, dan untuk pertama kalinya, Mira merasakan aura Tuan Rashid yang dingin itu bercampur dengan sedikit kekhawatiran yang tulus. Mereka akan kembali. Dan dukun itu sudah mengetahui kehadiran Anda, jangkar. Bersiaplah, Mira. Ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Uang dan kenyamanan kini terasa seperti umpan yang mencekik. Perlindungan gaib Tuan Rashid telah menarik ancaman yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan Mira. Wanita itu kini bukan lagi asisten rumah tangga, wanita itu adalah target. Ketenangan istana sunyi hanya bertahan 2 hari setelah kunjungan Firman dan Ki Jagat. Pada malam ketiga, tepat saat jam menunjukkan pukul 1.30 dini hari, hampir memasuki jam terlarang, Mira terbangun oleh suara yang memekakan telinga. Bukan dengungan gaib yang biasa, melainkan bunyi kaca pecah yang nyaring dari lantai bawah. Mira melompat dari tempat tidur, mengabaikan naluri untuk bersembunyi. Rasa takut telah digantikan oleh naluri melindungi tempat tinggalnya, dan yang lebih penting, naluri melindungi ketenangan Tuan Rashid. Gadis itu bergegas ke ruang tengah. Suasana rumah berubah drastis. Udara terasa berat, pengap, dan berbau asap kemenyan yang kuat, sangat berbeda dari aroma cendana yang biasa. Di tengah ruang tengah, berdiri Ki Jagat. Dukun licik itu tidak sendirian, ia dikelilingi oleh asap tebal yang tampak bergerak dan membentuk siluet-siluet bayangan, seolah Ki Jagat memimpin sebuah pasukan gaib. Aku tahu kau ada di sini, jangkar, seru Ki Jagat, mata pria itu berkilat penuh kemenangan. Aku datang untuk membersihkan sumber masalah. Mira merasakan sakit tajam di kepalanya, seolah ada jarum yang menusuk tepat di pusat dahi. Rasa sakit itu adalah indikator bahwa Tuan Rashid sedang diserang. Tuan Rashid muncul, berdiri di depan Mira, melindungi wanita itu dengan tubuhnya. Pria itu kini tidak lagi pucat, kulitnya tampak keemasan samar, dan aura dingin majikan itu memancar kuat, menangkis hawa panas dari asap kemenyan. Pergi, perintah Tuan Rashid. Suaranya kini melapis, terdengar seperti ratusan bisikan yang diucapkan serentak. Kau telah melanggar batas, Ki Jagat. Dukun itu tertawa nyaring. Tidak ada batas bagi kekuasaan. Wanita itu adalah kelemahanmu. Jin kebaikan sepertimu tidak bisa melukai manusia. Tapi aku bisa menyakiti jangkar itu, dan dengan begitu, kau akan hancur. Ki Jagat mengangkat tongkatnya, yang dihiasi tengkorak kecil. Dukun itu merapal mantra. Asap tebal di sekitarnya menyambar ke arah Mira. Mira berteriak, bukan karena takut, melainkan karena rasa sakit yang meledak di seluruh tubuhnya. Itu bukan serangan fisik, itu adalah serangan energi. Rasa sakitnya seperti listrik yang mengalir melalui pembuluh darah, membakar jiwa dari dalam. Mira terhuyung dan jatuh berlutut. Tuan Rashid meraung, suara yang tidak lagi menyerupai manusia, melainkan suara auman yang berasal dari kedalaman bumi. Majikan jin itu mengulurkan kedua tangan. Energi keemasan melesat dari majikan itu,
bentrok dengan asap hitam Ki Jagat tepat di atas kepala Mira. Ini adalah perang dingin, pertempuran energi murni di ruang tengah istana sunyi. Mira, sebagai jangkar, berada di titik nol bentrokan. Setiap kekuatan yang dilepaskan Tuan Rashid untuk melawan dukun itu harus melewati dirinya, menghancurkan pertahanan spiritualnya sendiri. Penglihatan Mira mulai kabur. Wanita itu merasakan kelelahan yang luar biasa, seolah usianya telah bertambah ribuan tahun dalam sekejap. Tuan Rashid menatap Mira, dan dalam tatapan majikan itu, ada kepanikan yang belum pernah terlihat. Sang majikan menyadari, Ki Jagat tidak menyerang dirinya. Dukun itu menyerang jangkar itu, dan tubuh manusia tidak akan bertahan lama. Dengan raungan terakhir, Tuan Rashid melipat gandakan kekuatan, mendorong energi keemasannya ke titik maksimal. Gelombang kejut itu menghantam Ki Jagat dan bayangan asapnya. Dinding batu di sekeliling ruangan bergetar. Ki Jagat menjerit kesakitan dan mundur terhuyung-huyung. Belum selesai, Jin, ancam Ki Jagat, sebelum akhirnya lenyap bersama asap hitamnya, meninggalkan bau hangus di udara. Perang telah usai, tetapi Mira terkapar di lantai marmer, napasnya tersengal-sengal. Wajahnya pucat, dan tubuhnya dingin, tetapi ada denyutan cepat dan menyakitkan di dadanya, jiwa wanita itu terluka parah. Keheningan kembali menyelimuti istana sunyi, kali ini keheningan yang lebih menakutkan karena dipenuhi kerusakan dan trauma. Tuan Rashid berdiri di atas Mira. Ekspresi pria itu kini tidak lagi dingin, wajahnya dipenuhi kekhawatiran yang nyata dan penyesalan yang mendalam. Mira. Jangkar, panggil Tuan Rashid, suaranya nyaris seperti bisikan yang menyedihkan. Mira tidak bisa menjawab. Wanita itu hanya bisa merintih, merasakan sakit yang tidak bisa dijelaskan oleh obat manusia. Wanita itu tahu, serangan Ki Jagat telah merusak ikatan yang menghubungkannya dengan energi istana sunyi. Mira sedang sekarat secara spiritual. Tuan Rashid berlutut di samping wanita itu. Majikan itu memegang pergelangan tangan Mira, ragu-ragu. Ini adalah pelanggaran besar. Sejak awal, pria itu menjaga batas fisik, tahu bahwa kontak kulit ke kulit akan menciptakan ikatan yang tak terpisahkan. Namun, sekarang, pria itu tidak punya pilihan. Saya harus mengikat Anda lebih kuat. Hanya dengan begitu, energi saya bisa menyembuhkan kerusakan dukun itu, ucap Tuan Rashid, suaranya penuh urgensi. Ini akan permanen. Kita akan terikat, selamanya. Tanpa menunggu persetujuan, karena Mira tidak mampu memberikan persetujuan, Tuan Rashid mengambil keputusan yang melanggar janji abadinya. Pria itu meletakkan telapak tangan kanannya di dada Mira, tepat di atas jantung wanita itu. Sentuhan itu memicu ledakan gaib yang jauh lebih besar daripada serangan Ki Jagat. Tangan Tuan Rashid terasa dingin membeku, tetapi energi yang majikan itu pancarkan adalah panas murni, keemasan, dan menyembuhkan. Cahaya lembut terpancar dari titik sentuhan, menyelimuti tubuh Mira. Mira merasakan gelombang energi mengalir, mendorong keluar rasa sakit yang membakar di dadanya. Wanita itu melihat kilasan gambar yang tak terhitung jumlahnya, langit malam, padang pasir, dan wajah Tuan Rashid dari berbagai era. Itu adalah momen pengikatan jiwa, di mana memori dan esensi Tuan Rashid dipertukarkan dengan energi kehidupan Mira. Proses itu cepat, intens, dan menyakitkan. Setelah beberapa detik, Tuan Rashid menarik tangannya. Cahaya itu meredup, dan napas Mira kembali normal. Rasa sakit fisik hilang total. Tuan Rashid berdiri. Pria itu menatap telapak tangannya sendiri, seolah majikan itu baru saja melakukan dosa besar. Mira duduk. Wanita itu merasa tidak hanya sembuh, tetapi juga lebih kuat. Ada rasa tenang yang baru, rasa ketidakmampuan untuk terkejut. Wanita itu bisa merasakan energi istana sunyi berdenyut di dalam dirinya, menyatu dengan detak jantungnya sendiri. Tuan Rashid menoleh ke arah Mira. Ikatan sudah dibuat. Dukun itu tidak akan bisa melukai Anda lagi. Jiwa Anda kini terikat pada jiwa saya, terikat pada rumah ini. Pria itu kini berbicara dengan nada yang lebih personal, tidak lagi majikan yang berjarak. Anda tidak hanya mendapatkan kekayaan. Anda mendapatkan umur panjang. Tetapi sebagai gantinya, Anda tidak akan bisa meninggalkan rumah ini untuk waktu yang lama tanpa mengalami sakit. Anda kini adalah bagian dari istana sunyi. Mira memegang dadanya.
Wanita itu tidak merasakan ketakutan, hanya sebuah penerimaan yang tenang. Tuan Rashid telah melanggar batas, tetapi dengan melakukan itu, majikan itu telah menyelamatkan wanita itu dan mengukir nasibnya. Mira tahu, hidupnya yang normal telah berakhir. Wanita itu kini terikat pada jinnya, selamanya. Setelah Tuan Rashid menarik tangannya, kehangatan yang ditinggalkan majikan jin itu terasa seperti cap kepemilikan. Mira duduk tegak, tidak lagi merasakan sakit akibat serangan Ki Jagat, tetapi merasakan kehadiran Tuan Rashid yang berdenyut di setiap pembuluh darahnya. Ikatan itu adalah fakta, tak terhindarkan. Tuan Rashid kembali berdiri di samping guci perunggu, namun kini pria itu tidak lagi menjaga jarak. Pria itu berbicara dengan suara yang penuh penyesalan, suara yang tidak lagi dingin, melainkan sedih. Sentuhan itu adalah kesalahan besar. Pelanggaran yang tidak bisa ditarik kembali, ucap Tuan Rashid. Saya adalah jin kebaikan, salah satu yang memilih untuk menjaga sumpah dan berpihak pada kebaikan manusia. Tapi saya dikutuk. Saya harus terikat pada istana sunyi ini, menjaga gerbang gaib, dan hanya bisa hidup berdampingan dengan manusia yang saya pilih sebagai jangkar. Pria itu menjelaskan bahwa kontak fisik telah mengubah esensi Mira. Jiwa Anda kini membawa sebagian kecil dari umur saya. Anda mendapatkan longevitas. Selama rumah ini berdiri, selama ikatan kita kuat, Anda tidak akan menua seperti manusia biasa. Anda kebal terhadap penyakit dan kesialan. Anda aman. Namun, pria itu menekankan konsekuensinya. Anda kini terikat pada istana sunyi. Anda tidak bisa meninggalkan area ini. Tubuh Anda akan mulai menolak dunia luar, dan Anda akan merasakan sakit yang luar biasa jika Anda mencoba memisahkan diri dari sumber energi ini. Kehidupan normal Anda, teman, keluarga, dunia luar, semua itu harus Anda korbankan. Mira menghela napas. Pengorbanan itu sangat besar, tetapi gadis itu sudah lama merasa terasing dari dunia luar, bahkan sebelum datang ke istana sunyi. Dunia manusia penuh dengan pengkhianatan dan kesulitan, sementara rumah ini menawarkan perlindungan mutlak. Tuan Rashid memberikan kesempatan terakhir. Saya bisa melepaskan ikatan ini. Prosesnya akan menyakitkan, dan Anda akan kehilangan umur panjang dan kekayaan. Tetapi Anda akan kembali bebas, kembali ke kehidupan fana Anda. Ini adalah pilihan terakhir Anda, Mira. Bebas dan miskin, atau aman dan terikat selamanya? Kepala Mira tertunduk. Pilihan itu sungguh berat, pilihan antara dua jenis kesendirian. Kebebasan di dunia luar hanyalah ilusi, wanita itu akan tetap terikat pada kemiskinan dan kesulitan. Tiba-tiba, Mira merasakan gelombang ketenangan yang tak terhingga datang dari Tuan Rashid, sebuah rasa aman yang menenangkan. Rasa aman itu adalah bahasa gaib sang majikan. Mira mendongak, matanya kini dipenuhi dengan keyakinan yang tenang. Saya memilih untuk tidak melepaskannya, Tuan Rashid, kata Mira. Saya telah melihat yang terburuk dari dunia manusia dan yang terkuat dari dunia gaib. Istana sunyi ini bukan penjara, ini adalah satu-satunya tempat saya benar-benar aman. Saya memilih untuk tinggal. Tuan Rashid tersenyum. Kali ini, senyum majikan itu mencapai matanya, dan di mata pria itu, Mira melihat cahaya keemasan yang hangat, bukan kemarahan atau kesedihan. Itu adalah penerimaan. Pilihan Mira menjadi penanda awal kehidupan baru. Kehidupan di istana sunyi kini berjalan dengan kedamaian yang mendalam dan aneh. Setelah pengikatan itu, Tuan Rashid mengubah cara berinteraksi dengan Mira. Pria itu tidak lagi sedingin dulu. Pria itu akan muncul sesekali, tidak hanya untuk memberi instruksi, tetapi juga untuk berbagi cerita tentang sejarah yang telah majikan itu saksikan. Mira kini sering mendengarkan cerita tentang Konstantinopel yang hilang, tentang piramida Mesir saat masih dalam pembangunan, atau tentang ritual-ritual kuno di Jawa. Mira adalah pendengar, dan Tuan Rashid adalah narator yang abadi. Tuan Rashid memenuhi janjinya. Bisnis daring Mira meledak menjadi perusahaan kecil yang sukses. Semua administrasi dan logistik berjalan tanpa hambatan, seolah ada tangan tak terlihat yang mengatur semua dokumen dan pengiriman. Mira mengelola perusahaan itu dari perpustakaan Istana Sunyi, tidak pernah perlu meninggalkan gerbang. Mira memahami bahwa Tuan Rashid tidak hanya memberinya kekayaan, pria itu memberi Mira tujuan baru. Tujuan untuk menjalani hidup yang tenang,
damai, dan teratur, tanpa terganggu oleh kekacauan dunia luar. Pernah sekali Mira mencoba melanggar batas, hanya untuk berjalan-jalan di luar gerbang selama 10 menit. Begitu sepatu wanita itu menginjak trotoar di luar gerbang, rasa sakit yang luar biasa melanda, rasa sakit yang mengingatkan Mira pada serangan Ki Jagat. Mira buru-buru kembali ke dalam, dan Tuan Rashid, yang menunggu di ambang pintu, hanya menatap wanita itu dengan tatapan, "Saya sudah bilang." Waktu pun berjalan. Tahun berganti tahun. Kerabat manusia Tuan Rashid, Firman, tidak pernah kembali. Ki Jagat pun menghilang, takut pada ikatan yang kini terjalin antara jin dan manusia itu. Suatu sore, Mira duduk di teras belakang, menikmati secangkir teh jahe hangat, resep yang dulu Tuan Rashid bisikkan. Wanita itu melihat ke dalam istana sunyi. Di ruang tengah, Tuan Rashid berdiri di dekat guci perunggu. Pria itu tidak bergerak, hanya mengamati, menjaga. Mira tidak lagi melihatnya sebagai jin yang menakutkan, melainkan sebagai penjaga abadinya. Wanita itu tidak lagi merasakan ketakutan. Ada rasa memiliki, rasa saling membutuhkan, dan sebuah kedamaian yang unik. Mira tersenyum pada istana sunyi. Gadis itu meraih kalung perak yang tergantung di lehernya, hadiah dari Tuan Rashid, yang kini menjadi jangkar fisik ikatan mereka. Mira telah menemukan rumah. Sebuah rumah yang megah, damai, dan aman, yang dimiliki oleh majikan jin. Perjalanan dari rasa takut ke rasa betah telah selesai. Mira tahu, istana sunyi adalah takdirnya. Wanita itu tidak pernah lagi merasa kesepian atau terancam. Mira telah menjadi jangkar abadi dan menemukan tempatnya di dunia, betah selamanya di bawah perlindungan sang majikan jin.